If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hand. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau suka hati dan memanglah begitu. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau suka hati panggil bunda enak, bunda enak. Kalau kau suka hati panggil Maryam. Kalau kau suka hati dan memanglah begitu. Kalau kau suka hati panggil Nafisa. Kalau kau suka hati panggil Sarah. Kalau kau suka hati panggil air, air. Kalau kau suka hati dan memanglah begitu. Kalau kau suka hati panggil Zain, Zain. Kalau kau suka hati panggil Haikal, Haikal. Kalau kau suka hati panggil Dimas, Dimas. Kalau kau suka hati dan memanglah begitu. Kalau kau suka hati panggil Gali. Selamat datang di kelas Wake Up Well. Nah, apa kabar teman-teman hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, hari ini kita mau bermain apa ya? Oke, tema kita hari ini tentang serangga. Ciri-cirinya dia berwarna hitam dan kuning. Dia kecil sekali dan kalau dia terbang bunyinya dan dia tugasnya mencari serbuk bunga untuk diubah menjadi madu. Ya, kira-kira hewan apa ya? Ada yang tahu? Oke, benar. Yang menjawab lebah luar biasa, hebat. Namanya adalah hewan lebah. Oke, sebelum kita belajar, sikap duduk baik. Hap. Ya, kita siap dulu. Enggak jalan-jalan, duduk. Duduk diam. Pasang matanya, tinong, tinong. Pasang telinganya, oe, oe. Tutup mulutnya, hap. Dengarkan pelajaran hari ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Lebah, serangga kecil yang kompleks. Pada usia sekitar 20 hingga 40 hari, lebah ratu bakal kawin dengan sekitar 10 hingga 20 lebah sekaligus. Oke, nggak sekaligus, tapi ganti-gantian. Sel sperma dari para lebah jantan itu bakal ditampung di organ khusus pada lebah ratu, dan akan digunakan untuk bertelur seumur hidupnya. Ada dua jenis telur yang dihasilkan lebah ratu. Yang pertama, telur yang dibuahi lebah jantan akan menjadi lebah betina alias lebah pekerja. Yang kedua, telur yang tidak dibuahi akan menjadi lebah jantan. Dan lebah ratu dapat memilih telur mana yang akan ia telurkan. Lebah pekerja adalah lebah betina yang tidak memiliki kemampuan reproduksi sempurna seperti lebah ratu. Pada satu koloni, lebah pekerja merupakan populasi terbanyak, sekitar 98%. Pada usia 3 minggu pertamanya, lebah pekerja bertugas dalam sarang. Setelah usia lebih dari 3 minggu, lebah junior naik pangkat jadi lebah senior, yang tugas utamanya mencari nektar untuk diproduksi menjadi madu oleh lebah junior. Lebah ratu. Kalau di negara lebah, dia ini presidennya. Kerjanya tinggal nyuruh-nyuruh doang sama bertelur. Apa sih yang spesial dari lebah ratu ini dibanding lebah betina lainnya? Gak ada. Nah, terus gimana cara lebah betina bisa jadi lebah ratu? Beda dengan sistem politik negara kita yang milih pemimpin lewat pemilu, di negara lebah mereka punya cara spesial untuk memilih pemimpinnya, yaitu dengan cara ngasal. Iya, ngasal. Oke, jadi gini. Ada 3 situasi yang bikin warga negara lebah ini ngerasa perlu punya ratu baru. Yang pertama, rakyat lebah ngerasa ratu yang sekarang sudah tua dan sakit-sakitan. Yang kedua, ratu lebah ngilang, entah kabur, diculik, atau nyasar. Yang ketiga, rakyat lebah pengen merdeka dan punya negara sendiri, sehingga pisah dari koloni yang sekarang. Terus kalau ada kejadian kayak gitu, para lebah pekerja bakal milih telur betina secara random buat dijadiin ratu mereka yang baru. Nah, telur itu lalu dipindahin ke sel khusus yang emang udah disiapin buat calon lebah ratu. Nah, di sini perbedaannya. Larva dari lebah ratu diberi makanan khusus,
yaitu royal jelly, sehingga dapat tumbuh dengan cepat dan akhirnya menjadi ratu. Oke, mungkin kamu bertanya-tanya, terus kalau semua yang kerja itu betina, si lebah jantan pada ngapain? Cuma ada satu fungsi dari hidup lebah jantan, yaitu buat kawin dengan ratu. Asik? Tunggu dulu. Lebah jantan yang berhasil kawin dengan ratu bakal langsung mati setelah selesai kawin. Keras. Kayak yang dibahas tadi, lebah jantan lahir dari telur lebah ratu yang tidak dibuahi oleh lebah jantan. Ini berarti, lebah jantan cuma punya ibu, tapi mereka nggak punya bapak. Tapi mereka pasti punya kakek. Nah, ribet kan? Oke, awalnya kami pengen membuat video animasi tentang proses pembuatan madu. Tapi pas lagi riset, kita nemuin bahwa kehidupan lebah menarik juga buat dibahas. Tapi kedepannya mungkin kami bakal bikin juga animasi proses produksi madu dari si lebah ini. Thanks sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di animasi selanjutnya. Ciao! Untuk percobaan kali ini, kita mau mencicipi rasa dari madu. Oke, teman-teman, silakan siapkan peralatannya ya. Yang pertama adalah cangkir dan sendok kecil untuk mengaduk. Lalu, madu, teh, dan gula pasir. Gula pasirnya cukup 1 sendok aja ya. Dan jangan lupa air hangatnya. Air panasnya nanti minta bantuan orang dewasa ya teman-teman ya. Yang pertama kita mau buka tehnya dulu ya teman-teman ya. Kita buka, lalu kita masukkan ke dalam cangkir. Kita tuangkan air panasnya secukupnya saja. Secukupnya saja. Kita tuangkan air panas secukupnya. Ingat, minta bantuan orang dewasa untuk menuangkannya. Lalu, kita masukkan gulanya 1 sendok makan. 1 sendok makan. Kalau menurut teman-teman rasa gula itu bagaimana ya? Manis, asin, asam atau pahit? Coba mencicipinya yuk. Kita cicipi sedikit yuk. Bagaimana teman-teman? Manis tidak? Ini kita masukkan ke dalam tehnya. Kita aduk dulu. Kita aduk. Nah, lalu yang terakhir kita masukkan madunya. Nih, sudah pernah mencicipi madu? Yuk, kita cicipi dulu ya bagaimana rasa madunya ya. Kita buka dulu. Nah, jangan lupa kita cicipi dulu sedikit. Agar kita bisa merasakan bagaimana rasa madu. Nih, kita cicipi sedikit saja. Kalau menurut teman-teman, rasa madu bagaimana? Manis, asin, asam, atau pahit? Ayo, bagaimana? Oh ya, oke, nanti dicicipi ya. Nih, kita tuang secukupnya saja. Sambil kita aduk-aduk ya. Teman-teman bebas memasukkannya, boleh semua atau boleh sebagian ya, sesuai selera. Jangan lupa kita aduk dulu. Kita aduk sampai rata. Nah, kalau sudah dan warna tehnya berubah menjadi kecoklatan, artinya dia sudah siap untuk diminum. Nih, jangan lupa nanti kita pindahkan ya. Kita buang bungkus bekas tehnya ke tempat sampah. Nah, teh madu kita sudah siap untuk diminum. Jangan lupa minumnya pelan-pelan ya, karena masih panas. Selamat mencoba. Aku lebah kecil yang mungil. Ini antenaku dan ini sayapku. Bila aku terbang, aku berbunyi. Lindungi aku, jangan kau ganggu.
Lindungi aku, jangan kau ganggu. Tuh teman-teman, lebah juga termasuk makhluk ciptaan Allah dan harus kita jaga dan tidak boleh diganggu. Nah, kalau teman-teman tadi sudah menyimak pelajaran hari ini, tuh ternyata lebah itu bisa menghasilkan madu dari sari bunga yang iya, dari sari bunga yang ia kumpulkan. Nah, bagaimana rasa madu tadi teman-teman? Manis, asin, asam, atau pahit? Oke, benar manis. Rasa madu adalah manis. Nah, kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majalis, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Membaca surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Hadis kebersihan, at-tahuru satorul iman. At-tahuru satorul iman, artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, sampai sini Bunda pamit dulu ya. Jangan lupa gambar di buku jurnal menggunakan krayon. Boleh menggambar apa saja yang kalian inginkan. Boleh juga mencoret-coret bebas. Nah, sampai jumpa hari Rabu dengan Bunda Ena. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman playgroup.